Hukuman bagi orang yang bersaksi dusta atau nge-hoax di beberapa negeri kuno. Inilah akibatnya jika bersaksi dusta, apalagi bila ditambahkan dengan bersumpah. Di Alkitab banyak ayat yang menasihati kita untuk tidak bersaksi dusta. Dan inilah beberapa bunyi ayat di antaranya. Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Imamat 19 ayat 11, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Amsal 19 ayat 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Lukas 18 ayat 20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan mengucapkan saksi dusta. Di dunia ini banyak orang yang sering berdusta ataupun mengabarkan berita-berita bohong atau hoax. Dan parahnya lagi, hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang biasa dan tidak menjadi masalah baginya. Padahal melakukan saksi dusta itu adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan dan merupakan kekejian baginya. Seperti tertulis dalam Amsal 6 ayat 16-19. Dan menurut Tuhan Yesus, dengan mematuhi atau menuruti hukum ke-9 dari isi 10 hukum Allah ini, adalah merupakan suatu syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tertulis dalam Lukas 18 ayat 18-20. Kesaksian atau sumpah palsu itu sebenarnya adalah berasal dari keinginan berdosa di dalam hati dan menjadikan orang yang mengucapkannya itu najis. Sebab kata saksi dusta di Alkitab yang diterjemahkan dari bahasa asli Yunani itu adalah pseudomartyras, yang memiliki arti atau makna false witness, kesaksian bohong atau dusta, mengatakan sesuatu yang tidak benar yang kadang disertai dengan sumpah. Sehingga kesaksian atau perkataannya itu dapat memutarbalikkan kebenaran dan keadilan. Dan tanpa disadari hal itu adalah perbuatan yang sangat kejam. Seperti yang dialami oleh Nabot, seorang pemilik kebun anggur di Yizreel yang lokasi kebunnya berada di samping istana Ahab, raja kerajaan Samaria. Nabot difitnah dengan kesaksian dusta atau hoax yang mengakibatkan dirinya mati dilempari dengan batu. Seperti yang diceritakan dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1-14. Sesungguhnya kesaksian dusta juga dapat mendorong kepada pelanggaran hukum yang lainnya, serta dapat merusak banyak tatanan sosial kehidupan. Sehingga pada zaman kuno dahulu di beberapa negeri, perbuatan bersaksi dusta itu dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Dan bagi siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Seperti yang pernah berlaku di beberapa contoh negeri berikut ini. Di Athena Yunani, bagi mereka yang melakukannya akan kehilangan kewarganegaraannya. Di Roma, orang yang melanggar aturan bersaksi dusta, maka orang tersebut akan dilemparkan dari bukit batu Tarpeian. Dan di Mesir, mereka yang melanggar hukum akan dipotong telinga dan hidungnya. Bahkan ada yang memotong lidah orang yang bersaksi dusta. Sedangkan di dalam Alkitab, orang yang melakukan saksi dusta, maka orang tersebut akan dihukum dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kiranya kita menjauhkan diri dari saksi dusta maupun hoax dalam bentuk apapun, supaya kita dapat hidup bahagia dan masuk ke dalam kerajaan Allah.